Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan. Menjijikkan. Dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Ex-Komandan Jenderal Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko memimpin demonstrasi di depan kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 8 Maret 2024 siang. Dalam demonstrasi itu, Sunarko menyoroti pelaksanaan pemilu, terutama Pilpres 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. Ia juga menuding, Presiden Jokowi adalah dalang di balik kecurangan Pilpres 2024. Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator, ujar Sunarko. Sebelumnya, Sunarko dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Sayangnya, kala itu ia sempat tersandung kasus saat itu. Sunarko pun ditangkap polisi dan anggota polisi militer TNI pada Senin 20 Mei 2019 malam. Ia dituduh atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi massa 22 Mei. Sunarko dilaporkan seorang pengacara bernama Humisar Sahala ke Bareskrim Polri. Sahala menuding Sunarko terlibat makar. Adapun Sunarko dilaporkan atas pernyataan dalam video yang beredar di YouTube. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik itu, Sunarko memerintahkan hadirin untuk mengepung KPU dan istana. Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU. Mungkin ada yang tutup istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras, ujar Sunarko dalam video itu. Sunarko diduga melanggar perkara terhadap keamanan negara atau makar terkait aksi pengepungan KPU pada 22 Mei yang videonya tersebar di media sosial. Ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer TNI di Rutan Polisi Militer Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsikal Hadi Cahyanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Sunarko pun dibebaskan. Sunarko merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat lulusan Akabri pada 1978. Pria kelahiran Medan tanggal 1 Desember tahun 1953 tersebut langsung masuk Komando Pasukan Khusus begitu lulus dari pendidikan. Di awal karirnya, Sunarko banyak bertugas di Korps Baret Merah. Ia juga pernah menjadi Dangrup 1 Kopassus. Sunarko diangkat menjadi Danjen Kopassus ke-22 pada September tahun 2007. Sebelumnya, Sunarko menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat. Sunarko menjabat sebagai Danjen Kopassus sampai tanggal 1 Juli tahun 2008. Usai jadi Danjen Kopassus, Sunarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya. Sunarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Maijen TNI Supyadin AS. Pada 2009, tugas Sunarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhir. Lalu, Sunarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri pada 2009, menggantikan Maijen TNI Nartono. Selang setahun, pada 2010, Sunarko digantikan oleh Maijen TNI Siswondo. Bagi publik Aceh, Sunarko bukan orang baru. Dia sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Panglima Komando Operasi di Nanggro Aceh Darussalam di bawah pimpinan Maijen Purnawirawan Jalil Yusuf. Kemudian diangkat menjadi Danrem 011 SNJ, Danrem 022 Dam 1 BB, Pamen Den Mabesat, Paban 133 Biok Sopsat, Pati Ahli Kasat Bid Sosbud dan Kasdif 1 Kostrat, kemudian Danjen Kopassus diraihnya Agustus tahun 2007. Setelah karir militernya, Sunarko pun terjun ke dunia politik. Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh pada 2012 hingga 2016. Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra. Lalu, Sunarko bergabung dengan Partai Nangro Aceh pada 2017. Pada Oktober tahun 2023, Sunarko dilantik menjadi anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.